Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menampilkan video hasil observasi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Keisha Anjani sebagai moderator. Saya Zara sebagai moderator. Saya Muhammad Zaki Atahairan sebagai pemateri. Saya Muhammad Satria Marendra sebagai pemateri. Saya Faris Kautar sebagai pemateri. Nah, oke, sebelumnya kami ada video kami yang pertama observasinya di KI, dan sedangkan Zara observasi di SMP Negeri 50. Bang. Kita langsung masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jebel. Perkenalkan, kami dari kelas 10-4, kelompok 4, yang hari ini akan bersosialisasi di Kambang Iwa tentang Hari Bumi. Nah, sebelum kita bersosialisasi, perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Atahairan dan dua teman saya. Perkenalkan, nama saya Keisha Anjani. Dan saya Muhammad Satria Marendra. Nah, terus ada dua orang lagi yang sedang bekerja di belakang kamera, yaitu Aga Faris Kausar dan juga Zara Putri. Nah, sebelum kita mulai sosialisasi, kami mau kasih tahu dulu nih ke kalian, apa sih itu Hari Bumi? Nah, menurut kamu Hari Bumi itu apa, Keisha? Hari Bumi adalah hari yang diperingati pada 22 April yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga bumi kita. Nah, salah satu cara untuk menjaga bumi kita adalah dengan menjaga bumi dari polusi. Nah, kenapa sih kita harus menjaga bumi dari polusi? Jadi, polusi itu adalah kondisi di mana udara kita tercemar oleh zat-zat berbahaya seperti gas CO2, gas metana, gas CFC, dan lain-lain. Nah, kenapa polusi itu mengganggu? Karena dalam salah satu proses hidrologi ada namanya kondensasi, di mana uap air terbentuk menjadi awan. Nah, saat uap air terbentuk menjadi awan, zat polusi juga masuk ke dalam uap air yang menghambat proses kondensasi. Nah, itu juga yang membuat kita mengalami krisis iklim. Karena jika tidak ada kondensasi, awan tidak akan terjadi dan juga kita akan selalu terasa kepanasan. Nah, setelah kami menjelaskan apa itu Hari Bumi, apa itu polusi, dan juga apa itu penyebab polusi, sekarang yuk kita tanyain ke orang-orang di sekitar apakah mereka tahu tentang masalah ini. Yuk, langsung aja. Can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity running through me. Nah, sekarang kami udah bersama dua responden yang keren banget nih. Kalau dilihat dari outfit nih, udah culture banget nih. Nah, boleh perkenalan dulu nggak Kak sebelumnya? Ya, perkenalkan, nama saya Faiz. Nama saya Kairi. Nah, oke. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih sama kakak-kakak, udah tahu belum apa itu Hari Bumi sedunia? Belum sih, belum tahu. Tahu. Nah, boleh dijelasin apa itu Hari Bumi, Keisha? Nah, jadi Hari Bumi itu diperingati pada 22 April yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga bumi kita. Nah, menurut kakak nih, kenapa sih Hari Bumi itu penting? Nah, untuk kita semua. Karena hari bumi itu sih Nah, menurut kakak nih, kenapa Hari Bumi itu penting nih Kak untuk kita sebagai masyarakat? Mungkin kalau menurut saya itu pribadi, selain untuk menciptakan lingkungan yang baik, bisa juga untuk membersihkan atau membuat bumi jadi lebih indah. Nah, itu benar sekali nih Kak. Nah, salah satu kenapa kita harus mencegah bumi itu karena untuk mengurangi polusi nih. Nah, Kakak tahu nggak tuh apa itu polusi? Pencemaran udara. Nah, sebenarnya benar itu Kak, tapi ada penjelasan lebih detailnya. Nah, boleh jelasin Satria? Jadi, polusi udara adalah kondisi udara di mana zat-zat berbahaya itu, Kak, berterbangan di udara seperti gas CO2, gas metana, atau gas CFC. Nah, polusi ini itu juga mengganggu salah satu siklus penting dalam kehidupan kita Kak, yaitu siklus hidrologi. Nah, Kakak udah tahu belum apa itu siklus hidrologi? Tahu. Nah, jadi siklus hidrologi itu adalah siklus di mana terjadinya hujan Kak, dari awal mulai hujan sampai selesainya hujan.
Nah, salah satu yang mengganggu untuk polusi itu ada namanya kondensasi, Kak. Kondensasi itu terjadi di mana uap air itu naik ke permukaan untuk menjadi awan. Nah, saat akan terjadinya proses pembentukan awan, zat polusi udara itu juga masuk ke dalam uap air, Kak, yang membuat awan itu nggak sempurna terbentuknya, jadi terhambat lagi tuh. Nah, itu kan membuat dimana awan itu nggak maksimal, jadi hujan itu nggak turun. Nah, yang membuat kan kalau hujan nggak turun pasti panas kan, Kak. Nah, contohnya kan kayak sini udah dingin nih, kalau nggak ada hujan itu pasti panas kan, Kak. Nah, itu juga mempengaruhi iklim kita, Kak. Nah, seperti itu. Jadi kenapa polusi itu mengganggu kehidupan kita. Nah, kami sekarang nih ada slogan, Kak. Kakak tolong ikutin ya. Kalau misalnya kami bilang save our water, Kakak jawab, langit biru masa depanmu. oke? Udah siap? Oke, siap. Oke, boleh lihat kamera, Kak? Oke. Save our water, langit biru masa depanmu. Nah, oke. Terima kasih, Kak, ya udah bisa jadi responden kami, dan juga terima kasih untuk penonton yang udah menonton di YouTube kali ini, dan see you di wawancara berikutnya. Dadah. Akhirnya bisa kesini lagi, udah lama banget nggak kesini. Kangen banget sama sekolah ini, ternyata vibes-nya masih sama ya. Dulu banyak kenangan banget di sini. Bentar, kok banyak suara batuk ya? Kok banyak banget ya suara batuk dari dalam kelas ini? Aku izin masuk aja deh. Lagi panas banget, jadi banyak polusi udara yang bertebaran di sekitaran sekolah. Semua ngerasain juga nggak sih hal semula seperti tadi? Iya. Kalian mau tahu nggak kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa tuh, Kak? Kita langsung lihat aja ya materinya di sini. Jadi ternyata terjadi karena polusi udara. Ada yang tahu nggak sih polusi udara itu apa? Jadi apa itu polusi udara? Polusi udara adalah kondisi ketika udara yang tercemar oleh zat-zat berbahaya seperti gas, debu, asap, atau partikel lain yang masuk ke dalam atmosfer sehingga menurunkan kualitas udara dan dapat membahayakan makhluk hidup serta lingkungannya. Terus ada pula penyebabnya, yaitu polusi udara terjadi karena udara tercemar oleh zat-zat yang berbahaya. Penyebab utamanya yaitu asap kendaraan seperti motor, mobil, dan truk. Terus yang kedua ada asap pabrik dan industri. Yang ketiga yaitu ada pembakaran sampah dan limbah. Yang keempat yaitu ada debu dari konstruksi dan tanah kering. Dan yang terakhir yaitu adalah kebakaran hutan. Ada juga dampaknya. Yang pertama yaitu kesehatan pernapasan. Yang kedua ada penyakit serius. Dan ada anak-anak dan lansia paling rentan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mudah sakit. Terus ada gangguan mata dan tenggorokan seperti yang dirasakan oleh teman kalian tadi. Terus ada juga penurunan daya tahan tubuh. Dan yang terakhir adalah dampak lingkungan. Oke, ada pula data polusi udara atau IQI, yaitu di kota-kota yang paling tinggi di Indonesia. Yang pertama yaitu di sini bisa kalian lihat ada Medan yang memiliki IQI 120, terus ada Bandung yang memiliki IQI 130, dan Tangerang memiliki IQI 145. Di tiga ini masih termasuk golongan tidak sehat atau sensitif. Terus ada pula yang di golongan sangat-sangat tidak sehat. Yang pertama yaitu bisa kalian lihat ada Bekasi yang memiliki IQI 150, dan ada Jakarta yang memiliki IQI 155, dan yang terakhir yang paling tinggi yaitu Tangerang Selatan yang memiliki IQI 165. Di sini juga ada siklus hidrologi. Yang pertama yaitu ada evaporasi. Jadi evaporasi ini seperti ini teman-teman. Di sini kan ada lautan. Di lautan itu ada air. Air di lautan itu menguap dan naik ke udara. Seterusnya ada kondensasi. Kondensasi merupakan dari lautan tadi, uapnya udah naik ke udara dan akan mendingin menjadi sebuah butir-butiran air yang akan membentuk menjadi awan. Nah, ada presipitasi, yaitu jadi sebelumnya tuh ada butiran-butiran awan. Awan ini sudah berat dan akan turun ke bumi menjadi hujan, gerimis, dan semacamnya. Limpasan permukaan yaitu jadi air hujan yang tidak meresap akan dialirkan ke aliran sungai. Ada pula infiltrasi, yaitu jadi air hujan akan meresap ke tanah dan menjadi air tanah. Yang terakhir adalah aliran air tanah. Jadi air-air yang di sini akan mengalir dan keluar ke lautan, sungai, dan semacamnya.
Nah, jadi adik-adik, apakah kalian udah ngerti nih apa yang udah kakak sampaikan tadi? Dan itu yang berdampak pada kalian semua tadi loh. Apa udah ngerti nih? Oke, terima kasih ya. Setiap hari kita bernapas, seolah-olah udara akan selalu baik-baik saja. Padahal, tanpa kita sadari, apa yang pernah kita lepaskan di bumi akan kembali lagi. Di tahun 2026 ini, banyak banget kota yang merasakan polusi udara yang tidak sehat lagi. Ada juga polusi dari kendaraan, asap, dan aktivitas manusia memenuhi udara yang akan kita hirup setiap hari. Lingkungan ini mulai berubah, dan kita tidak bisa menganggap hal ini sebagai hal yang biasa. Masa depan bukan sesuatu yang kita tunggu, tapi yang kita tentukan dari sekarang. Selamat Hari Bumi tahun 2026. Satu langkah kecil hari ini bisa jadi satu langkah besar di masa depan. Save our earth and save our future. Nah, jadi itulah 2 video yang sudah kami buat. Oke, jadi kesimpulan dari observasi kami kali ini adalah bagaimana cara kita dapat mengurangi polusi udara. Polusi udara kondisi di mana udara dicemari oleh zat-zat berbahaya seperti CH4, CO2, dan zat CFC. Nah, caranya tuh gimana tuh, Zara? Cara-cara agar kita dapat mengurangi polusi udara. Nah, jadi cara menguranginya itu adalah dengan yang pertama mengurangi pembakaran sampah. Terus kita dapat menjaga lingkungan kita lebih bersih juga dengan tidak membakar sampah itu. Terus juga dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Terus juga dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan lain-lain. Nah, sekian presentasi kami hari ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.